Semoga keadilan masih bisa dirasakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyempatkan waktu memberikan pendapat saya yang besok itu untuk kasus Subang, pembacaan JPU, pembacaan tuntutan untuk tersangka Pak Yosef. Ya, doa saya, harapan saya, masyarakat, ya keadilan ini benar-benar bisa ditegakkan. Walaupun ya kami sudah bisa membaca, buat kami tidak ada yang bisa ditutupi, hijab yang menutupi sesempurna apapun ya bagi kami tetap transparan sampai kelihatan ke dalam-dalamnya. Ya kami hanya mengelus dada dan kami terus memberikan energi positif para penegak hukum bagi masyarakat yang mengawal kasus ini. Kami selalu mengingatkan, walaupun apa yang terjadi sebenarnya ini adalah bagian dari program rancangan alam semesta dalam rangka mewujudkan ya keyakinan masyarakat semuanya bahwa untuk mendapatkan suatu kemakmuran, keadilan hanya 4 tokoh akhir zaman yang bisa mewujudkan. 4 tokoh akhir zaman ini diantaranya Bocah Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan Satrio Piningit. Akan tetapi kemunculan mereka itu diiringi dengan goro-goro, baik goro-goro yang sifatnya itu berbagai kecamuk di dalam masyarakat kita ataupun bencana alam yang terjadi secara bertubi-tubi dan dahsyat luar biasa, sehingga akan banyak kematian, banyak darah yang mengalir. Nah, itu kan menjadi keyakinan mayoritas masyarakat pada umumnya. Sebenarnya ketidakadilan dan hal-hal yang tertampakkan oleh kita saat ini ya dalam rangka yang mewujudkan itu. Walaupun dengan kita itu menyampaikan seperti ini, berharap ini dapat meminimalisir gejolak yang ada. Karena saya sendiri sangat iba, sangat miris ya melihat berbagai macam kebiadaban-kebiadaban yang terjadi. Yang ada hanya keegoisan diri, kebencian diri, bagaimana memenangkan suatu keinginan atas dasar kekuasaan yang menindas yang lainnya. Seperti itu yang terjadi saat ini. Sebenarnya saya pun tidak heran, saya pun ya kadang menyadari ini adalah bagian dari program rancangan alam semesta yang sudah diyakini oleh semua masyarakat pada umumnya. Setelah saya sampaikan ini, walaupun kami itu sudah tahu bagaimana akhirnya, tapi dengan saya sampaikan ini ya, alur energi yang akan terjadi itu bisa berubah. Baik dari kubu A, kubu B, itu sebenarnya hanyalah boneka. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang mendapatkan keadilan selama masih ada dua kubu. Yang pintar ini bukanlah pelaku, yang pintar adalah yang kuasa di atas dalang tersebut. Saya bicara sebagai seorang praktisi spiritual dan supranatural, walaupun ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, pun yang namanya rasa sejati ini kan memang tidak bisa ya ditutupi sesempurna apapun. Bagi kami semuanya terlihat tertampakkan dengan transparan. Ini sebenarnya masalah yang sangat simpel sekali. Kalau memang ingin diselesaikan dengan jujur, itu sudah terbongkar dari dulu. Dan kalau ingin menyelamatkan dan katanya mencari keadilan ya dari pihak kubu A, kubu B itu bersatu. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin ya, karena semuanya punya tujuan masing-masing. Dan seseorang yang terlanjur berbohong tidak mungkin mau mengakui kebohongannya. Dia akan menciptakan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang pernah disampaikan. Kalau mereka mengatasnamakan mencari keadilan, tentunya itu suatu kemunafikan. Yang ada mereka
kepentingan masing-masing, mengikuti kepentingan dan kebutuhan sekelompok orang yang saat ini memang tengah dikondisikan. Bagi keluarga almarhumah Bu Tuti, kalau ingin mencari keadilan buat adik kalian dan keponakan kalian, hendaklah duduk bersama dengan Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Duduk bersama untuk mencari benang-benang yang kusut. Kalau kalian pernah melakukan suatu kebohongan dalam berbicara atau kesaksian, ya akui saja. Begitupun dari pihak Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, dan Arigi, kalau pernah merasa menyampaikan suatu kebohongan dalam berucap, ya disampaikan apa adanya. Itu kalau mau mencari keadilan buat kedua almarhumah, ya. Dan kalian bersatu, para kubu-kubu itu pun sudah nggak perlu ada kubu-kubu karena percuma. Kali ini selamat, tapi maksimal tahun 2027 segala bentuk kejahatan, kebiadaban itu akan terbongkar semua. Ya ini adalah bagian kecil saja ya dari kasus Subang, Vina. Masih banyak, mungkin ratusan atau ribuan kasus-kasus yang meninggalkan kejanggalan ini yang akan terungkap di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Mulai nanti Suro itu ya semuanya, ini kan penagihan, Suro itu juga termasuk tahun penagihan, pembersihan juga. Nah, jadi kita jangan kaget, jangan heran kalau berbagai macam kebiadaban itu akan ditampakkan di depan mata kita. Dan ya nggak ada jalan satu-satunya kecuali hukum rimba akan berlaku. Hukum rimba menghakimi pembangkangan, ya itu gambaran kami yang kami lihat. Kalau bisa kita harus meminimalisir hal-hal tersebut. Jadi makanya kalau ingin menemukan siapa pelakunya dan mencari keadilan buat kedua almarhumah, ya duduk bersama dan jangan ada kubu-kubuan. Penegak hukum ya harus berada di tengah-tengah. Apabila ada OOJ yang bermain, ya harus berani menumpas. Misal pun ada oknum jenderal yang bermain, ya harus berani menumpas, ya. Dan apapun ya, akan petunjuk fakta, DNA asing, CCTV itu harus satu persatu, benar-benar satu persatu secara transparan itu kalau mau mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan sekali lagi, ini kuncinya ada di penegakan hukum kita. Manakala beliau mampu bertindak di sisi tengah, tidak berat sebelah, dan semata-mata ingin menegakkan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya apapun yang menjadi janggal, yang tidak jujur, sekalipun itu oknum jenderal, ya harus berani menumpas. Maka segala gejolak yang akan terjadi di Jabar ini akan sedikit diminimalisir daripada ya nanti kalau sudah meledak, ya luar biasa mengerikan. Itu saja, semoga besok itu benar-benar ya semua kasus ini akan terungkap dengan jujur. Siapa yang bersalah harus diungkap, jangan ada ditutupi. Walaupun pernah misalnya berbohong, ya diakui saja karena percuma, tetap akan terbongkar pada saatnya. Salam.